muda, selamat pagi menjelang siang. Wow, semangatnya harus bergelora ya. Apalagi buat kamu para mahasiswa-mahasiswi UMSU. Ini program yang ditunggu-tunggu karena kalau kamu kelewatan informasinya, dijamin sayang banget dah ya. Oke, kita mulai saja MBKM on the radio, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan MBKM UMSU Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk tema kita pada hari ini adalah pengenalan pertukaran mahasiswa merdeka dan kampus mengajar. Sudah ada dua narasumber yang cantik dan ganteng luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Nur Afifah SPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bes. Aduh, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Agak deg-degan sih. Oke. Nah, kalau ini udah mungkin buat para mahasiswa udah nggak asing lagi kalau mungkin sering berkunjung ke Bimawa gitu ya kan. Ada Bang Abdurrahman Zudi Esikom. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bes. Waduh, luar biasa semangatnya ya. Luar biasa. Seperti biasa. Nah, teman anak muda, keduanya ini nih narasumber kita ini merupakan pengurus MBKM UMSU. Kalau Bu Afifah, beliau juga merupakan dosen prodi matematika, sedangkan Bang Abdurrahman Zudi sebagai tendik di Bimawa UMSU. Nah, episode kali ini kita akan mensosialisasikan gitu ya program pertukaran mahasiswa dan juga kampus mengajar ini. Seperti apa sih programnya ini? Langsung saja kita bahas tema kita, pengenalan pertukaran mahasiswa merdeka dan kampus mengajar. Mungkin yang pertama ke Bang Zudi dulu. Boleh nih, boleh. Bang, boleh dijelaskan nggak mengenai program pertukaran mahasiswa merdeka itu apa sih? Kalau kita berbicara berkaitan tentang pertukaran mahasiswa merdeka atau yang sering dikenal PMM, itu merupakan pertukaran mahasiswa dalam negeri yang dikhususkan untuk di luar pulau. Artinya bagi mahasiswa UMSU itu harus memilih PT penerima itu yang di luar Pulau Sumatera. Jadi mahasiswa UMSU nggak boleh milih yang di dalam Pulau Sumatera. Dia boleh ke Pulau Jawa, ke timur misalnya, itu sangat diperbolehkan. Dan yang sangat menarik adalah mahasiswa UMSU ini dalam proses pertukaran mahasiswa ini tidak hanya memilih program studi yang pada rumpun keilmuannya saja. Artinya kalau mahasiswa ilmu komunikasi juga boleh memilih mata kuliah hukum, boleh juga memilih mata kuliah ekonomi. Dan ini sangat menarik sekali ya, sangat extraordinary kalau kita bilang ya. Dan yang sangat menarik itu diakui konversi sebanyak 20 SKS. Artinya kita di UMSU juga tidak perlu lagi kuliah di UMSU, tetapi dengan mereka melakukan pertukaran di sana di UMSU sudah dikonversi 20 SKS. Dan sangat menarik ini Bang Bes ya. Kalau di PMM ini ada namanya modul Nusantara, itu seperti mata kuliah ekstra, itu tidak belajar tentang mata kuliah, tetapi berkaitan tentang Nusantara, berkaitan tentang kebudayaan dan sebagainya. Jadi mahasiswa kita itu ada yang dulu ke Kendari, mereka ke pulau-pulau, ke pantai yang cukup menarik pemandangannya, dan juga disuguhkan dengan budaya-budaya yang di luar, yang tidak pernah kita kenal di Sumatera Utara khususnya. Waduh, jadi banyak sekali ya manfaat yang didapat oleh mahasiswa-mahasiswi UMSU. Benar sekali. Ya. Waduh, itu terkait dengan pertukaran mahasiswa merdeka nih. Nah, mungkin terkait dengan program kampus mengajar, mungkin Ibu Afifah boleh menjelaskan nih sedikit terkait dengan itu programnya. Oke, terima kasih Bes. Nah, kampus mengajar itu salah satu program dari pemerintah ya, selain program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kampus mengajar itu kegiatan pembelajaran mengajar yang dilakukan di sekolah. Jadi dengan tujuan apa? Nah, dengan tujuan membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi mitra dengan guru dan sekolahnya dalam menumbuhkan nanti kreativitas dan inovasi pembelajaran khususnya. Jadi sehingga nanti akan berdampak pada penguatan pembelajaran yaitu literasi dan numerasi di sekolah. Nah, itulah program kampus mengajar. Oh, kalau untuk kampus mengajar ini dia bukan harus jurusan FKIP gitu, boleh yang lain nggak? Boleh. Di luar di luar pendidikan, artinya non pendidikan boleh mengikuti program kampus mengajar ini. Jadi mereka bisa menambah wawasan, pengalaman di dunia pendidikan. Itu seperti apa sih sebenarnya? Bagaimana administrasinya? Di sekolah itu seperti apa? Anak didik itu seperti apa? Nah, seperti itulah dia. Waduh, experience-nya dapat semuanya. Ibarat kata yang mungkin
sekarang mahasiswa hukum pengen ngerasain bagaimana sih ngajar itu mungkin ya ngajar di kan? sekolah itu gimana sih rasanya. Nah seperti itulah kira-kira kalau program kampus mengajar itu. Iya, ada yang mungkin nggak kesampaian di jurusan hukum saat ini, mungkin di FISIP atau gimana, bisa mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka. Bisa, ya kan? bisa. Aduh, mantap bener. Nah mungkin ke Bang Sudi lagi nih. Kalau untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini apa saja yang menjadi syarat-syarat khusus untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program ini? Kalau berbicara syarat ya untuk teman anak muda, ini sama seperti program MBKM lainnya, hampir sama sebenarnya. Jadi mahasiswa aktif salah satunya ya. Mahasiswa aktif. Dan minimal semester 3 dan maksimal semester 7. Nah mungkin kebingungan nih kan, sekarang kan mahasiswa kan semester genap nih kan. Sekarang mereka semester 2 ingin melamar. Nah nggak apa-apa, boleh aja melamar sekarang, tapi nanti kan dia ini kan berlangsung di semester depan. Artinya ketika di semester depan beliau sudah semester 3. Artinya sangat diperbolehkan untuk mereka untuk mendaftar. Kemudian juga di dalam program MBKM kita juga ada kebijakan bahwa mahasiswa UMSU yang boleh mengikuti program PM ini tidak boleh melebihi batas maksimal ikut program MBKM. Jadi misalnya kalau sebelumnya beliau sudah mengikuti program Bu Afifah tadi, kampus mengajar, MSIB, magang, juga program magang bersertifikat FHCI, kalau dia sudah mengikuti 2 itu sangat tidak diperbolehkan karena kita kuotanya hanya dua kali saja. 2 kali saja ya untuk mengikuti program MBKM ini ya. Dan syarat-syarat lainnya ya seperti rekening menggunakan BSI dan BRI. Ini juga sangat penting kita sampaikan. Kenapa? Karena ini berkaitan tentang pendanaan. Jadi kalau nanti ini kan mereka juga dapat uang saku, bantuan-bantuan akomodasi lainnya seperti itu. Jadi kalau seandainya mereka tidak mengikuti aturan-aturan nomor rekening yang sudah ditetapkan, buku rekening yang ditetapkan juga, ini akan berdampak bahwa uangnya tidak bisa disalurkan. Ini yang sering jadi masalah. Dan harus atas nama pribadi, atas nama pribadi. Iya, nggak boleh nama pacar, nggak boleh nama orang tua dan sebagainya, itu sangat tidak diperbolehkan. Oke. Nanti nuntut pula ya kan, nggak dapat, padahal ditransfer sepenuhnya kan gitu kan. Betul. Itu dia. Oke, tadi sudah ke Bang Sufi, mungkin ke Ibu Afifah lagi nih. Kalau tadi kan syarat-syarat khususnya untuk pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah, kalau untuk program kampus mengajar itu syarat-syarat khususnya seperti apa nih, Bu? Nah, untuk syarat mengikuti program kampus mengajar aja ya, biar lebih jelas. Jadi mereka itu ada 2, nanti administrasi sama berkas dokumen. Nah, untuk administrasi itu yang pertama tadi dibilang Bang Judi, bahwasanya mahasiswa itu aktif. Nah, yang kedua untuk administrasinya nih ya Bang. Administrasi, minimal dia mahasiswa semester 4 tuh. Oh, minimal mahasiswa semester 4. Iya, mahasiswa semester 4. Terus minimal IPK-nya 3 dari skala minimal 4. Dari skala 4. Itu. Nah, masih bidang administrasi nih ya, Bes. Nah, terus program studinya terakreditasi nih, harus terakreditasi. Kalau kita mungkin kalau sudah ya. Udah lama ya. Nah, terus itu tadi belum pernah mengikuti program kampus mengajar 1, 2 dan 3. Itu syarat administrasi. Jadi nanti itu akan diseleksi nanti tuh administrasinya. Nah, kalau itu tidak memenuhi maka akan di blacklist langsung kan, nggak lulus. Langsung di blacklist. Nah, kemudian berkas dokumen. Jadi ada dokumen wajib sama dokumen pendukung. Nah, dokumen wajibnya itulah tadi surat rekomendasi dari PT, dari fakultas kita. Nanti fakultas akan memberikan surat rekomendasi. Terus yang kedua nanti fakta integritas. Nah, yang ketiga itu surat izin orang tua yang penting. Surat izin orang tua. Nah, yang keempat surat keterangan sehat. Nah, kemudian kalau yang dokumen pendukungnya itu ada 2. Yang pertama surat pengalaman mengajar atau organisasi. Kalau dia pengalaman mengajar, mungkin kalau yang pendidikan udah ada ya kan. Ya benar. Karena kan mahasiswa FKIP itu biasanya kalau di semester 3 itu mereka melakukan PLP. Semester 4 ini sekarang nih PLP. Nah, itu pasti sudah ada surat pengalaman mengajar. Nah, bagaimana yang di luar? Nah, itu kan mereka ada juga kalau di luar yang di luar pendidikan atau yang non pendidikan, mereka bisa itu surat keterangan berorganisasi. Ada itu yang dari non pendidikan. Boleh dari situ. Terus yang kedua sertifikat berprestasi, itu dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya. Jadi ada 2 ya kan, Bes. Gitu. Administrasi sama berkas dokumen. Jadi penting ya seorang mahasiswa itu
berorganisasi ya Bu ya. Iya, sangat penting. Aduh, itu dia teman anak muda ya. Kalau untuk syarat-syarat khususnya. Nah, mungkin terkait dengan tadi udah syarat-syarat khusus. Mungkin ke Bang Zudi lagi nih. Apa ada perbedaan program-program pertukaran mahasiswa Merdeka yang sudah berjalan dengan yang akan berjalan nih perbedaannya? Kalau yang kita lihat bahwa memang ada perbedaan tapi tidak cukup signifikan. Tapi yang sangat dapat kita lihat rasakan adalah kalau di program sebelumnya mahasiswa itu tidak bisa memilih PT penerimanya. Jadi mahasiswa ditempatkan itu berdasarkan secara acak atau random. Jadi mahasiswa hanya bisa milih pulaunya saja. Misalnya di Pulau Bali, mungkin mereka ingin ke pantai, jadi mereka Pulau Bali gitu. Tetapi sebenarnya itu tidak sesuatu yang pasti mereka ada di pulau itu. Jadi sifatnya kalau di tahun lalu itu berdasarkan kuota. Artinya kalau di Pulau Bali sudah penuh atau di Pulau Jawa penuh, mereka akan dipindahkan gitu, ke Pulau Sulawesi seperti itu. Gitu. Nah sekarang menariknya sekarang mereka sudah diperbolehkan, mereka sudah punya akses untuk memilih PT mana yang mereka inginkan gitu. Karena juga disuguhkan berapa kuota yang ditetapkan. Jadi mahasiswa juga harus pandai-pandai melihat peluang. Kalau kuota PT penerimanya itu sedikit, jadi harus lebih aware lagi untuk melihat itu. Jadi mungkin bisa milih PT yang kuotanya lebih besar mungkin, sehingga dia peluangnya juga cukup besar untuk diterima. Kemudian kalau yang sering jadi masalahnya kita banyak laporan tuh banyak mereka yang salah masuk sistem, Bang. Jadi kalau yang sistem yang kita lihat itu kan kalau dulu di PMM batch ke-1 ini kan itu websitenya tuh satu. Websitenya satu. Terintegrasi dengan kampus mengajar, dengan MSIB dan lain-lain. Juga ya. Sekarang mereka sudah punya website sendiri khusus PMM 2. Nah, jadi kita banyak kesalahan. Kenapa syarat-syaratnya kok berbeda ya gitu? Karena mereka masih mengikuti pedoman yang ada di website yang PMM 1. Sementara sekarang sudah ada website yang baru dan ketentuan-ketentuannya juga baru. Jadi itu saja yang menjadi perbedaan. Sama modul Nusantara tadi. Kalau modul Nusantara di tahun lalu itu SKS-nya hanya 2 SKS. Tapi sekarang sudah 4 SKS. Artinya mahasiswa itu untuk mengeksplorasi Nusantara, kebudayaan dan sebagainya itu juga lebih banyak waktunya. Gitu guys. Gitu ya. Wah. Jadi terus berkembang ya, dia ada perubahan-perubahan. Nah, kalau untuk program kampus mengajar ini apa ada perubahan juga, Bu? Ada perbedaan juga? Oh, ada. Nah, kalau di KM3 itu syarat PT dulu kan terakreditasi. Nah, sekarang sudah dihapus untuk KM4 ini. Nah, yang kedua itu syarat akreditasi Prodi B atau baik sekali itu diganti menjadi Prodi terakreditasi. Nah, yang ketiga ini yang sangat mungkin jadi kemarin ya KM3 itu banyak yang mengundurkan diri karena mungkin di sini maka digantilah perubahan dari KM4 ini. Mahasiswa itu boleh nanti ditugaskan sesuai dengan wilayah domisilinya masing-masing. Nah, kalau dulu kan di KM3 kemarin tuh mereka mendaftar, kemudian nanti pemerintah akan menugaskan di wilayah mana saja. Nah, sekarang berdasarkan domisilinya. Berdasarkan domisili. Iya, berdasarkan domisili mahasiswanya gitu. Terus jadwal kegiatan mahasiswa ini nanti selama penugasan ditetapkan dari awal. Nah, itulah perbedaannya. Gitu. Kalau sebelumnya nggak dari awal gitu ya. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Berarti kalau untuk PMM udah masuk yang kedua ini ya, Bang? Sudah yang kedua. Kalau untuk KM udah keempat, masuk keempat. Udah yang keempat. Masuk keempat. Wih. Teman anak muda tinggal pilih ya, tapi harus persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi juga, ya kan? Karena yang dipilih nanti itu yang terbaik dari yang terbaik, gitu. Mantap dah. Nah, buat teman anak muda ya, yang mungkin mahasiswa-mahasiswi UMSU juga yang mungkin bingung atau ingin bertanya-tanya, boleh di live Facebook kita juga di UMSU Spasi Radio Spasi Medan, atau WhatsApp base di 082122022916. Kita break dulu ya, Bu Pak ya. Oke. Buat teman anak muda juga jangan kemana-mana dulu. Pastikan kamu tetap stay tune terus dalam program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka on the radio. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan meraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023.
kampus UMSU sudah go internasional. Wah, harus cepat-cepat daftar nih, takutnya kehabisan kuota. Nah, kalau mendaftar sebelum tanggal 29 Juli 2022, masuknya bebas tes, bro. Dan kalau daftarnya sebelum tanggal 27 Juli 2022, kamu dapat diskon DPP 50%. Ketentuan ini nggak berlaku ya untuk fakultas kedokteran. Kalau daftarnya di bulan Agustus 2022, gimana? Kalau itu mah harus ikut tes online dan tidak dapat diskon DPP 50%, bro. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, kampus merdeka. UMSU, as a 4 stars inclusion. Besti, kok belakangan ini jarang kumpul bareng kita lagi sih? Sorry Besti, udah sibuk nih ikut MBKM. MBKM? Apa itu? Merdeka Belajar Kampus Merdeka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan meningkatkan link and match dengan dunia usaha dan industri serta mendorong mahasiswa sejak awal untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja seperti magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan. Semuanya dibimbing oleh dosen yang berpengalaman di bidangnya. Wah, keren ini. Kalau mau gabung, gimana caranya itu? Dengarkan MBKM on the radio setiap Sabtu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UMSU FM. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. UMSU FM, sentralnya anak muda. Banget. Sudah kerja ya? Sudah dong. Kok gampang ya dapat kerja? Tentu gampang jika kamu tidak salah memilih kampus. UMSU, satu-satunya perguruan tinggi swasta terakreditasi A di Pulau Sumatera. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU, program studi D3 Manajemen Perpajakan, membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Pengen kuliah D3 perpajakan di UMSU, tapi biayanya... Jangan khawatir, biaya pendidikan sangat terjangkau, hanya 5 juta rupiah per tahun untuk 2 semester, serta bisa dicicil 4 kali pembayaran, tidak termasuk biaya SKS per semester. Fasilitas, ruang belajar yang nyaman, bekerja sama dengan Kanwil DJP Sumut 1, magang langsung di kantor pelayanan pajak, dosen yang berpengalaman di bidangnya, lab praktikum pajak, adanya himpunan mahasiswa jurusan perpajakan sebagai sarana berkreativitas, dan lulusan dijamin akan memiliki kompetensi di bidang perpajakan dan siap kerja. Daftar secara online melalui website penmaru.umsu.ac.id. Batas pendaftaran 24 September 2022. Untuk pusat informasi dan pendaftaran, Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri, nomor 3 Medan. Jangan jadikan biaya kuliah menjadi hambatan untuk menimba ilmu. D3 Manajemen Perpajakan UMSU memberi kemudahan bagi siapa saja yang ingin maju. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Kamu yang muda, ngetrend dan gaul. Tonggolin terus 91,6 UMSU FM. Ya teman anak muda, masih di MBKM on the radio dengan tema kita pengenalan pertukaran mahasiswa merdeka dan kampus mengajar. Jadi ini ada 2 program nih ya buat kamu para mahasiswa-mahasiswi UMSU. Kamu harus ikuti program-program MBKM ini. Waduh, jangan sampai nyesal dah. Karena kalau dulu-dulu yang udah tamat alumni-alumni pasti pengen banget mengikuti program ini. Iya. Bayangin aja kalau dia misalnya kuliah di UMSU pengen ngerasain experience di kampus yang lain. Wah, cuman di program MBKM ini bisa mengikutinya. Masih dengan narasumber kita yaitu Ibu Nur Afifah SPD MPD dan juga dengan Bang Abdurrahman Zudi SEKOM. Kita lanjut ya terkait dengan tema kita pada hari ini. Mungkin ke Bang Zudi lagi nih. Boleh. Nah, kalau untuk program pertukaran mahasiswa merdeka ini terbuka untuk semua mahasiswa dari tiap-tiap program studi kah yang ada di UMSU atau gimana nih, Bang? Pada hakikatnya program PMM ini terbuka ya, tapi semua program studi itu boleh mengikuti program ini. Semua program studi. Ya, okay. Tapi khusus untuk kedokteran kita memang tidak ikutkan karena kalau kita kan tahu kalau di kedokteran itu kan menggunakan sistem blok. Jadi memang di PMM sendiri bagi mata kuliah yang menggunakan sistem blok itu tidak perkenankan untuk ikut karena ini khusus karena dia full time. Jadi kita memang seperti berkuliah reguler, jadi kita harus ikut program ini. Gitu. Kalau untuk kampus mengajar sendiri, Bu, gimana? Sama dengan PMM, gak jauh beda. Gak Jadi jauh beda. Semua prodi itu boleh mengikuti kampus mengajar.
mau prodi apa aja, fakultas apa aja. Tapi memang betul kecuali kedokteran, nah itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kampus mengajar. Oh gitu. Jadi supaya mereka tahu juga kan bagaimana sih dunia pendidikan itu, ngerasain. Mungkin dia jiwa-jiwa pengen ngajarnya ada gitu, jadi dia bisa ikut deh gitu, ikut kampus mengajar lah. Gimana sih ngerasain jadi guru itu gitu. Mungkin gitu. Itulah program pemerintah itu. Jadi nggak harus orang pendidikan aja. Jadi di luar pendidikan juga boleh. Iya. Nah, kalau untuk fasilitas dan penghargaan itu apa saja yang diberikan oleh Kemendikbud untuk mahasiswa yang berhasil mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini dari awal sampai akhir? Mungkin ke Bang. Ini menarik deh, karena ini yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa ya. Iya. Karena kalau untuk PMM sendiri fasilitasnya cukup premium lah bisa kita bilang ya. Karena mahasiswa ini kan akan berangkat ke masing-masing PT penerimanya ya. Jadi kalau yang kita tahu itu biaya penerbangan dari pulang dan pergi itu ditanggung. Beserta uang akomodasi, uang menuju bandara dan sebagainya, proses menuju ke PT penerima dan juga kepulangan juga itu ditanggung. Kemudian syarat mengikuti PMM ini kan adalah vaksinasi minimal 2 kali. Jadi kalau yang harus mengikuti melakukan PCR, swab dan sebagainya itu juga ditanggung oleh kementerian ditanggung ya. Yang seperti yang kita tahu juga sama yang kayak di periode sebelumnya, mahasiswa kita ini juga dapat uang saku. Jadi uang sakunya itu cukup lah untuk mahasiswa yang ngekos ya, apalagi di wilayah PT penerima yang biaya pokoknya cukup murah, 1.200.000 per bulan. Iya, tapi khusus mahasiswa yang reguler, artinya kan kita di UMSU kan ada juga mahasiswa penerima KIP kuliah dan juga bidik misi. Jadi khusus KIP kuliah dan bidik misi kan sudah ditanggung, sudah diberikan gitu. Dari kementerian juga kan. Tapi mereka juga dapat dari PMM tapi tidak full 1.200.000. Jadi 700.000 dan cukup juga karena sudah dapat dari KIP kuliah, dapat juga dari dapat lagi PMM. Waduh. Iya. Jadi selanjutnya itu UKT, bantuan UKT. Nah, ini program ini bantuan UKT ini hanya beberapa program MBKM saja yang dapat. Seperti pertukaran mahasiswa Merdeka, kampus mengajar dan juga MSIB yang baru-baru ini mendapatkan uang bantuan UKT 2,4 juta. Dan itu memang diberikan setelah program selesai. Jadi memang pada kasus-kasus tertentu kan mahasiswa nanya nih kan kita diberi bantuan UKT, tapi memang bantuan UKT itu diberikan pada periode akhir setelah mereka ikut. Sering ini jadi trouble nih, Jadi kan kalau di program ini kan rata-rata kan mahasiswa yang ikut ini kan ada juga yang mahasiswa semester akhir. Mereka kan nanya ini, kami kan sudah selesai nih bantuan UKT kan langsung dikirimkan ke rekening universitas. Jadi uangnya tuh gimana gitu. Nah, jadi kita di UMSU sendiri juga jangan takut, uang itu akan kita berikan, hak-haknya kita alokasikan seperti uang sidang, wisuda dan lain-lain itu juga kita alokasikan ke situ gitu. Gitu. Jadi untuk UKT-nya memang di akhir di akhir gitu. Jadi ya namanya pemerintah ini kan juga bekerja sama dengan LPDP. Pendataannya juga cukup rumit. Dan jalannya itu cukup panjang gitu. Mungkin tidak langsung diberikan, tetapi juga berdasarkan pendanaan validasi dan sebagainya. Itu juga kita sering kesulitan men-tracking mahasiswa itu. Juga ada mahasiswa yang tiba-tiba mundur dan kita nggak tahu, kita harus tracking. Itu kita bersama unit MBKM itu kita buatkan Google Form, kita validasi kembali apakah mahasiswa itu memang masih mengikuti atau tidak gitu. Tetap kita pantau walaupun mereka sejatinya sudah di PT penerima, tapi kita di MBKM sendiri tetap kita tracking lah. Tracking terus ya. Waduh, jadi buat para mahasiswa-mahasiswi UMSU yang mungkin akan mengikuti ini, jangan beranggapan bahwa misalnya UKT-nya itu kok lama gitu ya, memang dari kementeriannya memang di akhir gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk kampus mengajar itu sendiri gimana nih, Bu?
Sama dengan PMM. Oh, Jadi sama. kampus mengajar itu ada bantuan biaya hidup sebesar 1.200.000. Itu dia non beasiswa ya, yang nggak beasiswa itu akan diberikan 1.200.000. Tetapi kalau yang beasiswa itu yang seperti kata Bang Judi itu dia sebesar 700. Dia bidik misi, KIP. Nah, nanti itu akan dibagi jadi 2 termin nanti tuh. Jadi termin pertama untuk 2 bulan pertama nanti akan diberikan di awal. Iya. Nah, yang kedua itu nanti untuk 3 bulan selanjutnya akan diberikan di tengah penugasan. Nah, itu bantuan biaya hidupnya. Jadi ada 2 termin. 2 termin dia ya. Okay. Nah, bantuan biaya kuliah juga ada sama seperti PMM sebesar 2.400.000. Nah, itu juga diberikan di akhir setelah program selesai, mereka setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, laporan-laporannya semuanya itu baru akan diberikan sebesar 2.400.000 kalau dia nggak bidik misi atau nggak beasiswa. Nah, seperti itu. Iya. Sama sih prosesnya dengan PMM nggak jauh beda. Nah, terus dana ini ada nih, dana keadaan darurat. Nah, juga diberikan sama pemerintah. Nah, terus swab antigen atau PCR itu juga diberikan. Dibiayai ya. Nah, itulah fasilitas fasilitas. Nah, penghargaannya itu ya mereka di akhir program nanti akan diberikan sertifikat tuh. Nah, diberikan sertifikat. Terus mata kuliah dikonversi sebanyak 20 SKS. Ah, gitu. 20 SKS ya. Ya, enak kan kampus mengajar. Waktu itu salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh UMSU ya bagi para mahasiswa yang mengikuti program ini. Itu Nah, itu pemerintah. memang udah dari itu dari pemerintah. Iya, pemerintah. Kalau dari UMSU sendiri nih gimana nih? Kalau mungkin ke Bang Zudi dulu. Kalau dari UMSU sendiri ya, kalau dari mahasiswa yang sudah mengikuti program MBKM sebelumnya ya, kampus mengajar ya salah satu program MBKM yang tertua misalnya, itu mereka diberikan dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi. Dinobatkan. Jadi tidak hanya program pertukaran mahasiswa merdeka aja, jadi program-program lain yang sifatnya MBKM juga akan diberikan. Jadi mereka akan diberikan selempang nanti itu ya. Itu sesuatu yang sangat membanggakan ya. Iya dong. Beda dari yang lain gitu kan. Pas Jadi, datang mau wisuda dia kan ada selempang khusus ya. Universitas menganggap bahwa mereka telah membawa nama baik. Mereka kan juga duta di PT penerima, membawa nama alma mater. Iya, jadi mereka mendapatkan selempang apresiasi mahasiswa lah ya dari kampus berprestasi. Kemudian selanjutnya adalah pendampingan. Jadi ini jarang sekali ya kalau kita lihat, kalau kita juga coba tanya ke kampus-kampus boleh bandingkan lain, deh kan? kita bandingkan gimana nih sistem pendampingannya yang ada di kampus lain dengan kita. Nah, kalau kita tuh sampai dampingi mereka ke PT penerima loh gitu. Jadi kalau pengalaman saya nih waktu saya di PMM 1 ya, kemudian kan waktu itu kan juga sampai sekarang kan PIC-nya Pak Asrudi. Iya, Pak Asrudi. Jadi kebetulan karena mahasiswa yang paling banyak itu ada sekitar 18 mahasiswa itu keterima di STIE Jember. Jawa Timur. Jadi waktu itu universitas ini dong nyuruh dampingi kita ke Jember. Jadi waktu itu saya sendiri karena Pak Asrudi berhalangan hadir nih. Jadi saya dampingi mahasiswa nih dari Medan sampai ketemu sama PIC yang ada di STIE Jember. Kita lihat bagaimana mereka disambut. Kita lihat bagaimana mereka dari airport sampai ke PT penerima sampai ke kos-kosannya juga kita dampingi. Kita lihat gimana kondisi tempat tinggal mereka gitu. Jadi kita juga waktu itu berbaur-baur juga. Tapi kalau kita lihat nih pendampingannya nggak ada, cuman UMSU yang dampingi sampai Jember sana. Sampai Jember. Luar biasa apresiasinya. Waduh, itu dia ya pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, kalau untuk kampus mengajar ini apakah sama juga seperti PMM ini, Bu? Sama. Oh, sama ya. Jadi universitas itu mendukung ya sepenuhnya program pemerintah. Jadi dengan memberikan apresiasi mata kuliah yang berjalan nanti dikonversi sebanyak 20 SKS. Terus nanti mereka akan dinobatkan itu diberikan penghargaan mahasiswa berprestasi gitu ya kan. Nah, terus nanti kalau ada kendala-kendala itu mereka bisa kami dampingi. Itulah dia dukungan dari universitas. Nah, kemudian untuk kampus mengajar ini seperti kita mengajar itu
UMSU akan ini ada Halo MBKM Bang. Jadi nanti universitas itu nanti akan membuat Halo MBKM itu seluruh program. Nanti akan ditanya lah sama wakil rektor, bagaimana kalian di sana, gitu. Bagaimana aktivitas di sana, bagaimana keadaan di sana. Nah seperti itu. Jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi mereka akan kami undang untuk mengikuti program nanti ada Halo MBKM kami buat. Nanti disitulah akan keluh kesah akan berbicara mereka di situ, menuangkan apa sih, bagaimana pengalaman di sana, menyenangkankah atau gimana. Nah seperti itu. Itulah bentuk apresiasi dari universitas Bang. Jadi kita juga jadi narahubung di MBKM gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, masalahnya itu misalnya sakit. Kita pengalaman di PMM 1 di UM Sukabumi itu kebetulan mahasiswa kita sakit. Benar. Dan dia tidak bisa melanjutkan. Nah, apa yang dilakukan universitas? Kita tidak tinggal diam dong. Kita bagaimana proses komunikasi dengan PIC di sana, bahkan kita dijemput lagi. Iya, benar. Jadi kita memang komit ya untuk melindungi atau menjaga mahasiswa kita yang di sana nih memang benar-benar. Jadi untuk teman muda nih ya, untuk jangan takut ikut program ini. Kalau ada apa-apa universitas tetap backup terus. Cuman ini kali ya komitmen ya Bang, best ya, harus komitmen. Jangan berhenti di tengah jalan. Nah itu kalau ada mahasiswa yang berhenti di tengah jalan itu dampaknya ke universitas juga. Gitu dampaknya ya. Jadi ada sanksi tuh kalau misalnya mereka ini nanti kan akan dapat teguran, baru penundaan nanti pembayaran biaya hidup. Kan sayang ya kan, gara-gara satu orang nanti berdampaknya untuk semuanya. Nanti bisa pengembalian dana, kan sayang kan. Nah sementara dia sudah berjalan, nanti akan dikembalikan dananya. Nah bagaimana? Jadi di sini perlu juga kami tekankan bahwasanya kalau mengikuti suatu program itu harus komitmen. Jangan setengah-setengah. Kalau memang mau niat, ya harus ikut dari awal sampai akhir gitu, harus diselesaikan gitu ya kan Des. Jangan tengah-tengah, kasihan nanti sama yang lain. Untuk program yang batch selanjutnya kan gitu kan. Karena itu berpengaruh juga. Sangat berpengaruh ke universitas tentunya. Semakin banyak yang lulus, semakin bagus, gampang untuk lulus untuk yang lainnya. Benar sekali. Iya, itu dia. Nah, terkait dengan konversi nilai nih, ya kan mungkin ke Bang Zudi dulu. Bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus program pertukaran mahasiswa Merdeka nih, kemudian mendapatkan konversi nilai. Apakah ada hambatan dalam proses konversi nilai itu? Kalau memang ada, mungkin boleh dijelaskan. Kalau bicara hambatan ya pasti ada ya, namanya program dan ini keluar juga pasti ada. Misalnya kayak ada mata kuliah yang tidak. Ada juga masih prodi yang masih menerapkan sistem CP ya, capaian kemudian ada juga mereka menganggap mata kuliahnya itu tidak sesuai dan sebagainya. Ada yang juga prodi yang belum paham berkaitan tentang peraturan berkaitan tentang MBKM ini. Jadi kita juga berikan edukasi ya, edukasi, sosialisasi, informasi ke program studi bahwa program ini memang membolehkan untuk mengikuti program itu dan mahasiswa juga berhak untuk dikonversi nilainya. Jadi kalau misalnya sekiranya ada hambatan, ada nilai yang tidak terkonversi, itu kita juga proses bantu komunikasikan ke fakultas dan juga prodi. Jadi kita nanti di ujung program itu biasanya kita tracking nih dari Google Form, lagi kita tracking lagi mata kuliah mana yang mau dikonversi. Karena gini, karena kita ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka batch 1 itu kan prosesnya daring gitu kan. Dan mahasiswa kita juga tidak kita larang kalau mereka ingin rindu dengan dosennya di sini, ikut mata kuliah yang di sini juga kita nggak larang. Nah siapa tahu di sana jamnya mereka pas mata kuliah di UMSU kosong, mereka ingin mengikuti mata kuliah yang di UMSU misalnya, mereka dibolehkan. Dan itu juga nggak ada masalah gitu. Jadi kalau mereka misalnya ikut di sini, ikut proses ujian dan sebagainya dan nilainya juga alhamdulillah bagus, kita juga nggak perlu konversi di sini. Jadi kita proses tracking mana nih nilai yang mau kita konversi. Karena kan cuma 20 SKS bebannya kan. Jadi kita proses tracking, kemudian kita konversi. Nanti kalau juga ada yang masalah kita juga bantu hubungi ke biro data, biro gitu. Akademik ya. Jadi gitu. Kalau untuk kampus mengajar sendiri gimana tuh Bu?
Kalau kampus mengajar itu kan alurnya itu sebenarnya mahasiswa itu harus memberikan hasil penilaian mereka itu ke penilaian program KM4 itu ke program studi atau ini kan dosen pembimbing akademik dan MBKM. Nah, nanti pihak MBKM akan memberikan Google Form untuk diisi berapa nilainya, baru nanti akan konversi. Nah, seandainya konversinya itu belum juga dikonversi pada saat KRS mereka KHS mereka didapat, ternyata belum konversi, nanti bisa menghubungi kami. Pihak MBKM nanti akan menindaklanjutinya bagaimana. Nah, itulah dia. Jadi jangan takut. Nggak usah takut ya. Jangan takut kalau misalnya belum dikonversi, pasti akan dikonversi kok. Pasti kok. Ibaratnya bahkan kampus-kampus lain kadang iri sama mahasiswa UMSU kadang, wah kalian dapat konversi penuh ya 20 SKS kan gitu kan. Nah, itu kampus lain belum tentu dapat konversi sebanyak kalau SKS. kita dijamin universitas langsung. Jamin. Aduh, apalagi nih teman anak muda. Nah, kalau untuk ke Bang Zudi sendiri terkait dengan PMM yang sudah masuki yang batch kedua ini ya. Betul. Sejauh ini bagaimana kesiapan dari MBKM sendiri untuk proses program yang ke Kita cukup siap ya, karena kita saat di launch kita memang sudah mengikuti sosialisasi yang dari pusat. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi di internal UMSU. Ini jarang sekali ini diterapkan di PT-PT lainnya. Kita memang komit setiap ada sosialisasi program yang dari kementerian, kita juga biasanya lakukan sosialisasi kembali ke pihak universitas. Jadi kita undang dosen, kita undang mahasiswa, kita undang fakultas prodi untuk melihat bagaimana program-program yang di launching ini. Itu biasa. Jadi kita cukup siap ya. Jadi kan kalau khusus PMM ya, itu kan deadline-nya tanggal 3 Juni dan dibuka kemarin di tanggal 25 Mei. Itu mulai kita tracking. Itu kita men-trackingnya dari surat izin ataupun surat rekomendasi dari fakultas. Jadi kan mahasiswa ini kan salah satu syarat dokumennya itu kan surat rekomendasi ataupun izin dari fakultas yang dikeluarkan oleh fakultas. Nah, itu beberapa format dokumennya itu kita berikan ke fakultas. Jadi kita lihat mahasiswa yang mengambil surat itu tuh dari jumlah mahasiswa, dan alhamdulillah yang kita lihat saat ini ada 430 mahasiswa yang mendaftar di program mahasiswa merdeka yang batch kedua ini. Iya, dan mereka harus siap bersaing karena kuotanya kemungkinan 100 yang diterima. Jadi sebanyak 430 harus gontok-gontokan itu. Untuk menempati 100 kursi. 100 kuota ini ya. Iya. Berarti kalau dari batch pertama sama kedua ini ada peningkatan yang signifikan berarti ya? Kita memang penerapannya kan kita juga ditanya kita siapnya berapa kuota menerima. Jadi biasanya berapa yang kita terima, begitu juga yang kita begitu juga mahasiswa yang keluar. Iya. Jadi dia balance 100 yang datang, 100 juga yang keluar. Dan saat ini memang UMSU masih tetap setia di angka 100. Karena kita memang kan proses ini ya. Karena kan nanti insya Allah di semester depan itu kan bakal program pertukaran kan berjalan. Kita juga di UMSU sedang proses perdana ya, mengikuti proses belajar daring dengan sistem parsial ya, semester. Jadi kita coba dulu yang di angka 100 ini apakah bisa nggak? Bisa. Kita sudah konsultasi dengan Bapak WR3 dan Pak WR3 tetapkan 100 saja dulu. Nanti kita coba progresnya ke depan. Nah, kalau untuk kampus mengajar sendiri gimana tuh, Bu? Siapan kan? Sama, kesiapannya udah siap. Kami juga udah pertama kami mengikuti sosialisasi, menyarankan kepada mahasiswa dan yang lainnya untuk ikut sosialisasi dari Kemendikbud. Nah, setelah itu mungkin banyak yang nggak ikut ya kan Bang. Jadi kami melakukan sosialisasi lah dulu ke fakultas masing-masing. Nah, supaya supaya menarik minat mereka bahwasanya program mengajar ini bagus loh gitu. Ayo ikuti gitu. Jangan sampai ketinggalan. Nah, alhamdulillah mereka antusias tuh, terutama
skip kali ya, karena banyak juga yang nanya sama saya, Bu, saya mau ikut gitu ya. Ya nggak apa-apa, ikut aja. Kan pengalaman itu penting ya kan. Nah seperti itu. Jadi kami siap untuk kesiapan kami sangat siap untuk mengikuti program kampus mengajar ini. Oke. Nah sejauh ini mungkin ke mahasiswa-mahasiswi UMSU nih, kalau misalnya mau konsultasi baik itu program pertukaran mahasiswa Merdeka ataupun kampus mengajar, ini mereka datang harus kemana sih? Ke unit MBKM. Unit MBKM. Boleh konsultasi di sana boleh. Ya langsung ya. Sama Bang Juhdi juga boleh, sama saya juga boleh, sama siapa Jadi boleh. banyak tools kalau mereka mau konsultasi. Kalau mau langsung ke PIC langsung, boleh. Kalau di PMM itu ada Pak Asrudi, kalau di Bu Afifah ada Mem Dewi Mem Dewi bisa langsung konsultasi. Dan juga bisa langsung ke unit MBKM. Kita terbuka. Terbuka ya. Sangat terbuka, Bes. Jadi kan ada juga nih mahasiswa nanya nih, cocoknya kampus mana Bang yang kita terima, yang kita pilih. Ya kalau itu kan kita berdasarkan pilihan mahasiswa kan, itu kita juga nggak bisa tetapkan karena kan di situ juga ada mata kuliah yang mereka ingini gitu. Kalau misalnya di kampus ini mereka mau di kampus A tapi mata kuliahnya tidak diminati, sementara dia ada di kampus B ada kampus mata kuliah yang juga yang diminati ya. Jadi ya sesuai dengan pilihan mahasiswa ya. Sejatinya kita mengarahkan mana mata kuliah yang cocok dan dengan tepat sesuai dengan keinginan khususnya keilmuan ya, walaupun kita memang mengharuskan membolehkan mahasiswa itu untuk keluar dari program studi itu tetap dibolehkan, tapi kalau misalnya ada juga mata kuliah juga yang dianggap cukup penting, kita sarankan ke situ ya. Luar biasa. Wah, mungkin sedikit lagi nih, mungkin ke Bang Zude ataupun Bu Afifah juga. Mungkin prosesnya dulu nih, ketika mungkin mahasiswa itu dari awal mau mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka ataupun kampus mengajar, itu prosesnya seperti apa sih dari awal hingga akhirnya mungkin dari kalau regulasi prosesnya itu ya, mahasiswa itu harus punya akun dulu, Bes. Akun? Ya akun. Akunnya itu udah kita sosialisasikan dan itu jangan sampai salah akun, jangan sampai salah website ya. Dan mahasiswa itu harus daftar dulu di situ. Nah kemudian kalau mahasiswa sudah punya akun, di dalam akun itulah ada akses untuk mendaftar. Akses untuk mendaftar. Kemudian akses untuk submit dokumen, data diri dan sebagainya itu cukup penting. Nah disitulah mahasiswa awal prosesnya di situ ya. Kemudian mahasiswa kan butuh dokumen tuh yang dikeluarkan oleh fakultas. Nah mahasiswa harus konsultasi dengan pihak dekanat. Gitu. Jadi setelah surat dikeluarkan barulah mereka mensubmit data-data tersebut. Itu ada 4 dokumen kalau nggak salah Bang Bes. Jadi ada surat rekomendasi, surat izin orang tua, fakta integritas, dan juga salah satunya adalah surat bahwa dia dijamin asuransi kesehatannya. Jadi ini perkaranya tidak sepele, Bes. Kita memang nggak mengharap mahasiswa kita itu ada kenapa-kenapa di sana. Kita selalu mengharap yang terbaik ya. Tapi kan kita juga nggak tahu ke depannya gimana, situasinya gimana. Jadi kalau keadaannya misalnya sakit, jadi dengan adanya asuransi itu bisa mempermudah mahasiswa gitu. Jadi kalau kejadian-kejadian sebelumnya itu juga banyak yang mereka ternyata kalau di tahun lalu nggak diwajibkan adanya BPJS dan sebagainya, itu tidak diwajibkan. Mungkin karena di periode sebelumnya banyak trouble yang seperti itu muncul, maka di tahun ini wajib. Jadi kalau mahasiswa yang kemarin BPJS-nya tidak aktif itu memang kita arahkan untuk diaktifkan kembali. Baru setelah itu kalau udah dinyatakan dia lolos, baru udah tinggal langsung ngikutin ya. Benar. Tinggal tunggu pengumuman aja. Waduh. Kalau untuk kampus mengajar sendiri itu gimana Bu Afifah? Sama seperti halnya PMM, cuman ada akunnya, terus mendaftar, nanti dia mahasiswa akan mendaftar, kemudian diadakan seleksi administrasi tadi, terus seleksi dokumen berkas, kan. Nah nanti mereka ada tes tuh, tes literasi numerasi. Ada tesnya. Iya, jadi ada 2 tes tuh,
scientification test sama survei kebinekaan. Oke. Nah, setelah itu nanti barulah nanti pengumuman lulus, apakah mereka lulus atau tidak. Itu gitu ya. apanya syarat apa namanya tuh langkahnya. Langkah-langkahnya mekanismenya ya dari awal sampai akhir ya. Waduh, berarti nggak sulit sih teman anak muda. Yang mempersulit itu mungkin diri kamu sendiri ya. Mungkin terakhir nih, waduh gak kerasa waktu kita. Ya mungkin terakhir nih, mungkin dari Bang Sudi dulu, boleh dong berikan motivasi kepada mahasiswi UMSU juga agar bersemangat nih mengikuti syarat-syarat kelulusan untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Iya, pesan ya, kalau kita kan sebagai mahasiswa tentu muaranya kan akan berjuang setelah pasca menyelesaikan studi ya. Kita nggak tahu kita bakal jadi apa ke depan. Tetapi saya pikir bahwa program ini sangat cukup penting, model yang baik ya, karena selain kita mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, ilmu-ilmu yang baru, dan ini akan menjadi bekal yang cukup positif untuk mahasiswa UMSU khususnya. Jadi kita harapkan tetap komitmen untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka yang sudah mendaftar. Semoga sukses terus dan tetap komitmen untuk mengikuti program ini dimanapun PT penerimanya. Jangan takut, jangan merasa sendiri, karena kita Universitas Siogyanya tetap mendampingi mahasiswa sekalian. Jadi itu aja best untuk mahasiswa, tetap semangat. Oke, nah mungkin ke Ibu Afifah nih motivasinya nih. Ya, bagi teman anak muda dan adik-adik mahasiswa itu ayo ikuti program kampus mengajar. Jadi kalau kita mengikuti program kampus mengajar ini kan kita punya pengalaman tuh. Pengalaman itu adalah adalah guru bagi kita. Jadi pengalaman itu akan membawa kita menjadi lebih yang baik dan sukses untuk kedepannya. Nah, menambah wawasan kita. Nah, bagaimana dunia pendidikan itu seperti apa yang sekarang ini, yang lagi gonjang-ganjingnya pendidikan itu seperti apa sih? Kenapa ya kalau ngajar di SD itu seperti ini? Nah, kita udah tahu triknya bagaimana mengatasinya. Jadi jangan takut untuk mengikuti program kampus mengajar. Ikuti. Nah, pendaftaran program kampus mengajar ini paling lama dibuka itu tanggal 12 Juni. Itu paling terakhir. Yang terakhir tanggal 12 Juni. Jadi dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 12 Juni 2022 itulah program kampus mengajar dibuka. Dibuka ya. Iya, jadi ayo ikutin sama-sama, jangan takut. Kami akan membimbing terus adik-adik, akan terus memantau, mendampingi, dan juga kalau ada masalah-masalah terus kasih tahu biar kami kasih saran dan masukannya. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali teman anak muda perbincangan kita pada hari ini, dan terasa sudah pukul 11:55 nih. Waduh. Sepertinya kita harus akhiri. Sekali lagi Bes ucapkan terima kasih buat Ibu Nur Afifah. Terima kasih Bes. Buat Bang Abel, Mas Sudi juga. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di perbincangan lain kali ya. Terima kasih tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman anak muda, itu dia ya perbincangan kita di MBKM on the Radio hari ini, yaitu dengan tema pengenalan pertukaran mahasiswa Merdeka dan program kampus mengajar. Wah, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nur Afifah SPD MPD selaku pengurus MBKM UMSU, dan juga ada Bang Abdurrahman Zudi SIKOM selaku pengurus MBKM UMSU. Di mana program ini dipersembahkan oleh UMSU FM bersama dengan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka UMSU dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buat kamu teman anak muda yang sudah mendaftar untuk program pertukaran mahasiswa Merdeka dan juga kampus mengajar, semoga lulus, semoga tunjukkan yang terbaik. Mudah-mudahan kamu bisa mengharumkan dan menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke deh, kita akhiri perjumpaan kita di MBKM on the Radio untuk hari ini. Pokoknya MBKM on the Radio hadir setiap hari Sabtu di jam 11 sampai jam 12 siang. Kini saatnya Bes Nugra pamit. Sampai jumpa lagi.